Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru. Saya Samrotuniswa, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Jabaan 1 Kabupaten Sumeneb. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Adapun fasilitator saya yaitu Ibu Titi Wahyuni dan pengajar praktik Bapak Ahmadi. Nah, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu, bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Adapun pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi di sini yaitu menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Untuk penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas yaitu dengan pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan atau kognitif dan kognitif berdasarkan 3 aspek yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Untuk yang ketiga, dengan menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi yaitu konten, proses, dan produk. Untuk yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya yang kelima, dengan melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, maka guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi konsep atau keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar. Di sini, guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga yaitu profil belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi konsep atau keterampilan baru. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid dalam mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara yaitu guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat. Yang pertama, konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, proses. Guru perlu memvariasi proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami
atau memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga, produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Di sini, antar materi dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 ada keterkaitannya dengan modul 2.1. Adapun keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, inovatif, dan kolaboratif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Untuk keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya, untuk keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Nah, dari keterkaitan antara materi-materi tadi dari modul 1.1 sampai dengan modul 2.1 dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi yang baik juga. Selanjutnya, dengan budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan baik. Demikian tadi pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.